94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Selamat sore sahabat Tidar. Rata ya hujannya di Magelang Raya, tapi senang banget sore hari ini setiap hari Rabu yang sahabat Tidar juga udah pasti nungguin ya. Ada inspirasi apa yang Taruna Akademi Militer bakalan bagi ke kita semuanya? Terutama untuk para casis-casis nih yang udah pada merapat juga, udah meramaikan live Instagram kita di @radio_tidar_fm. Kembali kita juga lagi siaran live di @radio_tidar_fm. Silakan sahabat kita yang pengen banget tahu gitu kegiatan para taruna sampai tips and tricks dari mereka, segera cari petunjuk, kirimin via WhatsApp atau boleh kasih reaction di @radio_tidar_fm. Tapi kita mengingatkan lagi sahabat Tidar, pembukaan pendaftaran taruna-taruni Akademi Militer TNI Angkatan Darat tahun akademik 2023-2024 ini sudah dibuka. Pendaftaran taruna-taruni, segera daftarkan diri kamu. Negara bangsa menunggu Dharma Baktimu, dan selama proses penerimaan ini tidak dipungut biaya. Untuk informasi komplit seputar pengumuman, persyaratan, lokasi pendaftaran, jadwal pendaftaran, materi seleksi dan panduan komplit, ini sahabat Tidar bisa cek langsung ya di www.ad.recruitment-tni.mil.id. Untuk sore hari ini senang banget nih, di tengah hujan deras ya, dari Kesatria nih mereka tampak lari-lari. Ini selaku Danton Korps Taruna ya? Siap, betul. Oke, satu lagi adalah yang pernah kesini, kayaknya udah nambah followersnya nih. Siap. Ada Sarma Datar Luhur Iman Seto, selaku Wadanyon Korps Taruna. Siap. Oke, gimana Bang? Hujan deras gimana ini? 2 langkah lari ke sini atau gimana? Siap. Walaupun hujan, tetap semangat. Oke. Jalani kegiatan, jalani aktivitas. Oke. Apalagi udah ketemu sama adik-adiknya juga ya. Gimana nih adik-adiknya yang sekarang dibandingkan adik bawa angkatan? Ada perbedaan kah atau bagaimana? Kalau menurut saya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena mereka masuk juga di tes, melewati seleksi. Jadi baik adik saya yang sersan maupun kopral, ya karena mereka pemuda-pemuda terpilih dari ribuan pemuda yang mendaftar. Jadi mungkin tingkat 1 mungkin hanya butuh penyesuaian. Masih butuh proses. Betul. Ini kalau penindakannya udah berapa kali atau berapa banyak nindak adik-adiknya nih? Untuk kami senior tidak berorientasi ke tindakan. Tapi kami semua senior menginginkan bahwa adik kami menjadi lebih baik daripada kami. Itu didengerin tuh sahabat Tidar tuh, nggak usah perlu takut sama senior ya, karena banyak yang bilang senior itu untuk tingkat 1 tuh kayak angker banget dengerinnya, padahal enggak ya. Nanti kita akan kupas. Dan yang juga lagi rame banget karena kemarin sempat bikin macet nih, kalau Taruna IB ya kan, kemarin agak lama IB-nya, betul? Apa aja tuh, boleh diceritakan Bang? Untuk 2 minggu yang lalu kita mendapatkan izin long weekend. Dimana izin long weekend ini waktu liburnya lebih lama daripada izin bermalam. Bisa nyampe 4-5 hari. Waduh, 4-5 hari itu udah kayak waduh, apalagi yang nabung tidur ya, itu bisa agak leluasa. Tapi ini seberapa sering sih Taruna mendapatkan izin bermalam? Untuk izin bermalam sendiri ini Taruna setiap hari Sabtu mendapatkan dinas izin bermalam apabila tidak ada kegiatan di dalam kesatrian. Kemudian untuk kebijakan izin bermalam itu dikeluarkan oleh Danmentar Akademi Militer. Jadi kemarin juga sempat ya, karena bisa bilang jarang ya dapat libur long weekend kayak kemarin itu. Kalau untuk libur long weekend itu biasanya kalau misalkan ada tanggal merah di dekat hari Sabtu dan Minggu. Jadi sekalian digabung, minimal 3 hari bisa sampai 5 hari. Tapi yang jelas kemarin udah kayak seger banget, bisa dapat hiburan tersendiri lah ya. Tapi yang jelas kita bahas dulu ya sahabat Tidar, sekali lagi yang pengen banget nanya sama Bang Itu Bagus dan juga Bang Iman, boleh kasih tahu pertanyaannya lewat WhatsApp di 0878 atau bisa kasih komentarnya ya di Instagram live kita di @radio_tidar_fm. Tapi ini mungkin yang belum kenal nih ke Bang Tu Bagus dulu deh. Mungkin boleh perkenalan dulu, diperkenalkan siapa Bang Tu Bagus. Kasih spill juga dulu proses pendaftaran untuk menjadi sosok tentara versi ya dari Bang Tu Bagus, itu perjuangannya kayak gimana? Siap. Untuk saya
izin memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus Gisi Ramadika, asal dari Bandung. Oke. Untuk pendaftaran, pendaftaran sendiri saya dari Kodam 3, dari Kodam Siliwangi. Siap, betul sekali. Dulu prosesnya seperti apa tuh? Bang Tubagus berangkat dari keluarga TNI juga atau seperti apa? Sosok Tubagus kecil. Keluarga saya berasal dari keluarga tentara. Oke. Ayah saya lulusan dari Tamtama, bukan dari Akademi Militer. Waduh, ini bangga banget pasti ya. Siap, bangga sekali. Apalagi seorang orang tua yang memiliki harapan dan cita-cita yang besar untuk kesuksesan anaknya. Alhamdulillah saya bisa mewujudkannya. Saya dari kecil memiliki cita-cita dan harapan menjadi penerus ayah saya. Saya sekolah di Bandung dari TK, SD, SMP, dan SMA. Saya lulusan SMA tahun 2020 dan alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pertama kali saya daftar langsung lulus menjadi taruna. Waduh, ini bangga banget pastinya ya. Perjuangannya dulu kayak gimana tuh Bang? Sampai bisa sekali daftar, kan banyak yang pengen tahu gitu tips-tipsnya, karena ada yang sampai daftar 3 kali itu sampai belum keterima nih. Abang tuh dulu sekali daftar langsung bisa tembus tuh, dulu apa aja yang dilakukan? Yang paling utama ini keinginan dan niat kita untuk menjadi seorang taruna ataupun apapun itu, entah taruna ataupun apa yang kita inginkan. Apabila kita mempunyai keinginan dan niat yang teguh, pasti semua rintangan dan hambatan pasti akan terlewati. Mulai dari kita mau berlatih, belajar, dan juga menutupi segala kekurangan-kekurangan yang ada. Oke, mantap banget ya. Dulu dari SMA negeri juga, kemudian punya tekad untuk masuk ke Akademi Militer, prepare semuanya, dukungan dari orang tua, doa, alhasil tembus. Nah, ini untuk yang belum kenal Bang Luhur Iman Seto nih. Meskipun dulu pernah siaran juga Bang ya? Siap, pernah. Oke, diperkenalkan lagi nggak apa-apa deh. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama Luhur Iman Seto, pangkat Serma Datar, Korps Infanteri, nomor akademi 2020-135. Saya kebetulan asal dari Kota Malang. Pengiriman dari Kodam 5 Brawijaya. Oke, meskipun ini infonya bakalan tiap provinsi akan ada satu kodam ya. Betul. Oke, tapi ini menarik sekali untuk kita kulik-kulik. Jabatannya kalau kita lihat di Instagram nih ya, pada pakai talikur warna merah dan kuning merah. Boleh diperkenalkan ini jabatan apa lagi nih yang diemban sama abang-abang nih? Jadi untuk jabatan itu ditandai dengan taruna yang memakai talikur di dada. Itu menandakan bahwa taruna tersebut memiliki jabatan di KOR atau di organisasi taruna. Untuk warnanya itu membedakan jenis jabatan. Untuk tali yang berwarna merah itu berarti taruna tersebut mendapatkan jabatan sebagai komandan. Merah polos itu berarti komandan peleton. Kalau merah ada strip kuningnya 2 lapis itu berarti danki. Kalau kuning merah kuning itu berarti wadanyon dan danyon. Kebetulan saya menggunakan tali kuning merah kuning karena saya sehari-hari menjabat sebagai Wadanyon Kor Taruna Dewasa tingkat 2. Oke, tingkat 2 ya, berarti kepalanya taruna tingkat 2 ya? Sersan. Oke, kemudian kalau Abang Tubagus nih? Kalau saya sendiri menjabat sebagai Danton Kor M1, Danton Kor Madya, Taruna tingkat 3 atau lighting sendiri. Oke. Itu gimana tuh, lighting sendiri? Lebih berat dibandingkan adik tingkat ya? Lebih berat. Oke. Suka-dukanya gimana tuh? Karena dari segi kepemimpinan kita yang memimpin lighting sendiri atau Pokdo Madya ini memimpin lighting sendiri yang dimana apabila Pokdo dewasa seperti Luhur Iman Seto apabila memerintahkan kepada juniornya, mungkin juniornya akan langsung menanggapi perintah tersebut. Oke, siap. Perintah. Lebih mudah ngaturnya. Lebih mudah. Nah, kalau lighting sendiri gimana tuh? Sedangkan kalau lighting sendiri ada tantangan dan hambatan tersendiri. Karena kan diatur sama teman sendiri. Oke, alasan saja kali gitu seringnya ya. Betul sekali. Disinilah kita dilatih untuk loyal terhadap perintah. Jadi tidak memandang siapa yang memberi perintah, mau teman sendiri, mau siapapun. Namanya kita tentara, kalau udah ada perintah ya apapun kita harus loyal. Ini menarik banget nih. Nah, proses untuk mendapatkan jabatan ini kayak gimana tuh Bang? Untuk proses mendapatkan jabatan ini sendiri, yang pertama itu nilai siku kita harus baik, kemudian jasmani dan juga nilai akademi. Jadi tripola dasar ini sangat menentukan apakah kita memegang jabatan atau tidak di Akademi Militer. Dan yang paling terpenting adalah
zero pelanggaran atau tidak ada pelanggaran pada saat melaksanakan pendidikan. Oke, ini berat juga ya kayak. Betul, karena Danton Code atau Pokdoker ini menjadi contoh bagi lighting sendiri dan juga adik-adik lighting. Kalau misalkan kita yang pelanggaran, kita nggak bisa memberi contoh, malu juga kemudian kita diberikan jabatan. Itu gimana tuh bisa sampai zero mistake selama ada di pendidikan? Bahkan ini berarti udah 3 tahun ya. Pelanggarannya 0, gimana tuh? Kalau ceritanya, karena kan namanya juga anak muda gitu, akan ada fase di mana aku lelah, kegiatannya pagi sampai pagi lagi gitu kan. Nah itu gimana tuh mensiasati nggak sampai kena penindakan, bahkan kesalahan itu 0 gitu di bukunya? Kalau misalkan saya sendiri, saya dari tingkat 1 sampai sekarang belum pernah namanya pelanggaran. Oke. Pelanggaran di sini berarti pelanggaran yang berat seperti misalkan merokok, ketahuan main HP seperti itu. Ketahuan main HP juga pelanggaran itu ya? Pelanggaran karena. Jadi untuk menghindari hal tersebut perlu adanya konsistensi dalam diri kita untuk terus konsisten untuk melaksanakan hal yang baik. Jadi saya menanamkan pada diri saya, jangan karena saya pelanggaran lantas kemudian teman-teman saya lain ditindak gara-gara saya. Iya, Jadi gitu prinsip saya ya. cuma itu saja. Kita yang melanggar satu konti ya, ini ya biasanya. Oke. Kemudian tips nih untuk adik-adik juniornya yang mungkin ke depan, atau mungkin itu udah ada hierarki, bakalan kayak ada penerusnya atau bagaimana untuk proses mendapatkan talikur ini? Jadi untuk kaderisasi Pokdoker itu dari sersan akhir yang mau naik ke tingkat 3 itu biasanya sudah dilihat oleh seniornya. Jadi seniornya yang menilai kira-kira junior saya yang mana yang bisa menggantikan posisi saya. Oke. Jadi nanti dari senior ini mengajukan nama untuk nanti disinkronkan dengan nilainya. Misalkan menurut seniornya cocok tapi nilainya juga Tidak memenuhi syarat ya juga tidak bisa. Oke, berarti kedekatan dengan senior ini juga penting ya berarti ya? sekali. Loyal dengan senior, dekat dengan senior, ditambah dengan kualifikasinya mencukupi itu juga penting ya. Oke. Ada lagi nih yang udah masuk pertanyaannya juga penting banget kita bahas karena barusan dapet adik Taruni juga ada yang terbaru ya. Ini ada perempuan nih yang udah gabung di Instagram kita. Ada sebentar. Lisna.5591 kasih motivasi buat percaya diri karena kuota akmil Taruninya katanya cuma 1 tiap daerah, betul? Betul. Nah itu seperti apa tuh? Ibaratnya kalau Taruna masih mending ya, ibaratnya saingannya nggak segitu berat dibandingkan Taruni yang satu angkatan bahkan cuma 20 ya. Taruni Betul Taruni ya. Nah itu gimana tuh? Melihat adik-adik Taruninya bagaimana? Udah ketemu kah? Sudah pasti ketemu ya? masuk ke resimen. Oke, gimana tuh? Kalau menurut saya sama dulu waktu saya mendaftar juga namanya kita berkompetisi pasti kita bersaing. Dulu saya waktu di Kodam 5 dari 1.500 pendaftar yang keterima pendidikan hanya 37. 1.500 hanya 37. 37 yang ikut pendidikan. Tapi saya menanamkan dalam diri saya bahwa ketika saya mendaftar di Akademi Militer, saya ini tidak punya saingan. Oke, saingannya hanya diri sendiri ya? Mengapa Ego bisa sendiri seperti ya? itu? Karena saya yakin kalau misalkan Tuhan telah memberikan rezeki kepada saya masuk Akademi Militer, maka Tuhan tidak akan pernah salah untuk menempatkan rezeki tersebut. Kalau misalkan memang saya yang rezeki masuk Akademi Militer, mau gimana pun caranya, gimana pun ceritanya, kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti saya masuk Akademi Militer. Oke, itu Jadi nggak usah takut. dan jangan malas untuk berproses karena proses itu menentukan hasil, dan hasil yang baik itu tercipta dari proses yang baik. Apabila proses kita baik, maka hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, luar biasa. Lisna udah terkopi ya. Nggak perlu takut, nggak perlu mikir saingannya, bahkan satu daerah cuma satu, udah lakuin aja, lakuin yang terbaik. Yang penting berlatih yang terbaik. Oke, yang penting tunjukin kalau kamu tuh bisa gitu, dan nanti ketemu masih ketemu tahun depan ya soalnya ya. Ketemu Sama Bang Iman, sama Bang tuh bagus nih. Yang lain nanti kita masih akan balik sahabat Tidar untuk jawab pertanyaannya sahabat Tidar. Sekaligus yang pengen banget bertanya ini sudah banyak. Bahkan ada yang bilang kapan sih Taruna bisa lepas seragam? Bahkan ketika izin bermalam nggak pernah kelihatan. Kebetulan rumahku sebelahnya kos-kosan yang suka dipakai Taruna. Kalau lagi pesiar nanti akan dijawab kapan ini mereka melepas seragam dan punya koleksi baju-baju kekinian nggak mereka? Kita akan cek sama-sama setelah ini, jangan kemana-mana.